Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Adikpun, Pak. Bu. Selamat sore ya, Pak Hudori, Iya, udah mau Ibu. menjelang Iya. asar. Oke. Pertama, apa kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, Bu, luar biasa, semangat, sehat, Ya, tetap semoga semangat ya Bapak untuk menyelesaikan kegiatan PPG kita ini dan bisa berjalan dengan lancar sampai akhir PPG dan lulus 100% di tahap 3 ini. amin. Ya Bapak Mohon ya. bimbingannya, Kemudian, Ibu, ya. Mohon bimbingannya, Bu. ya. Oke. Selanjutnya, sebelumnya kita berkenalan dulu Bapak. Saya Loli Savitri MPD, salah satu dosen di UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi, dan hari ini dia tiga hari selama 3 hari ini, kemarin, sekarang, dan besok diamanahkan sebagai salah satu tim penguji ujian komprehensif batch 3 untuk materi bidang pedagogi di LPTK UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Oke, Iya, Ibu. sebelumnya saya mau tahu dulu Bapaknya mengajar di mana, kemudian sudah berapa lama mengajar. Iya. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama Hudori Saputra. Asal saya dari Lampung, Bu, Kota Metro. Dan sekarang saya mengampu di SMA, Bu. Mengampu di SMA jenjang kelas 11. Saya mengajar di PAI kelas 11 dari IPA dan IPS seperti itu, Bu. Sudah berapa lama mengajarnya Bapak? Saya sudah 6 tahun, Bu, dan masih honor, Ibu. Insya Allah disegerakan nanti ya Bapak ya. Iya, Ibu, alhamdulillah. Semoga Dari rezekinya setelah ini Bapak lagi. Amin. Dari tahun 2019 ini, Bu, menanti untuk bisa dipanggil Mengajarnya PPG, dari Bu. 2019. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan di bidang pedagogi. Siap, Ibu. Pertanyaan pertamanya terkait, sebenarnya pertanyaannya terkait dengan pedagogi ini, segala hal yang sebenarnya Bapak sudah lalui selama mengajar. Tapi Iya, kadang-kadang kita perlu mengingat kembali semua teori-teori pendidikan ya Bapak ya. iya, Ibu, iya. Oke, pertanyaan pertamanya, Bapak jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson. Ada Bloom taksonomi ya Bapak ya. Iya. Jadi klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir HOTS. Iya, Ibu. Dari sini untuk mengingat taksonomi belum ini kita mengacu kepada RPP tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang kita harus laksanakan. Salah satunya adalah dengan mengingat, Ibu, kemudian memahami, mengaplikasikan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir adalah mencipta, Bu. Yang mana dari taksonomi IBLOM ini diharapkan kita sebagai seorang pendidik agar mengarahkan ke peserta didik kita agar bisa untuk mempraktekkan atau bisa untuk mencipta dari apa yang sudah kita laksanakan. Kurang lebih seperti itu, Bu, pemahaman saya, Ibu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan kedua, kata kerja operasional apakah yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS, Bapak? Iya, biasanya kita menggunakan C4, Ibu, kemudian C5 dan C6, yang mana C4 itu adalah menganalisis, C5 adalah eh, mengevaluasi, ya Bu ya, mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta, Ibu, seperti itu. Gitu, Ibu. Iya, oke. Jadi kalau C1 sampai C3 itu masuk dalam lower order thinking skill ya, Iya, Bapak. low order sitting, Bu. Kalau Kalau untuk untuk SMA itu udah HOTS di C4, C5, dan C6. Nah, C6, Bu. KKU-nya biasanya menganalisa, mengevaluasi, sama mencipta gitu ya, Pak. Oke, biasanya kalau di siswa Bapak sampai nggak dia sampai C6 atau sampai di C4, C5 saja? Iya, sampai C6, Bu, karena seperti ini, Bu, untuk praktek jenazah emang dari ini, Bu, dari setahun kemarin saya menginginkan siswa saya agar setelah pembelajaran materi jenazah maupun praktek sholat, Bu, mohon maaf, Bu, saya ini ada 5 kategori, Bu, yang harus siswa saya laksanakan. Yang pertama, sebagai bekal siswa tersebut bisa untuk menghadapi kehidupan, Bu. Saya minta anak tersebut bisa untuk melaksanakan praktek wudhu, Bu, kemudian praktek sholat, kemudian saya minta baca Al-Quran dan baca tulis Al-Quran, dan yang terakhir sesuai dengan kelas 11 ini adalah siswa mampu untuk melaksanakan perawatan jenazah. Jadi saya minta siswa tersebut
mempraktekkan beserta dengan kelompoknya, kemudian direkam aktivitasnya dari memandikan jenazah, tata caranya seperti apa, kemudian memandikan jenazah, mengkafani jenazah, sampai menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan, Bu. Saya minta siswa tersebut membuat sebuah link YouTube yang mana sebagai bentuk tagihan, Bu. Jadi bagaimana caranya praktek langsung, kemudian di-link-kan di YouTube, nanti linknya dikirimkan saya sebagai bentuk tugas seperti itu, Bu. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, dari unsur keterampilan di abad 21, yaitu kritikal, kreatif, kolaboratif, komunikatif ya Bapak ya. Ya, Ibu. Unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Menurut Kalau menurut Bapak. saya, Kemudian apa alasannya? iya. Kalau menurut saya dari abad 21 ini semuanya menunjang sih, Bu. Semuanya, Bu. Karena yang mana inti dari sebuah pembelajaran ini ya untuk mengacu kepada itu, Bu. Ke semuanya itu. Oke, saling berkaitan satu dengan yang lain Iya, berarti. saling berkaitan satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya dari RPP yang sudah Bapak susun, bisa Bapak berikan contoh bahwa pembelajaran dari RPP yang sudah Bapak susun itu telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif dan kolaboratif. Iya, Ibu. Mungkin dari langkah-langkah pembelajarannya mungkin bisa dijelaskan. Iya, Ibu. Untuk kegiatannya, Bu, yang sudah dipraktekkan dari RPP yang sudah saya bikin kemarin, Bu. Emang sebetulnya saya ini baru paham, Bu, dengan kegiatan yang ini karena bentuk PPG ini alhamdulillah mulai paham, Bu, dengan kegiatan. Sebelum-sebelumnya mungkin sudah dibentuk tapi mungkin saya tidak paham, Ibu. Kemudian yang dulu RPP-nya berlembar-lembar sampai 39 lembar, Bu. Ini kita sudah mengerucut kepada mungkin cuma 3 RPP melalui TPACK, Ibu. Jadi dari yang pertama itu adalah pembukaan yang mana kita bagaimana memberikan stimulus kepada siswa, tidak melalui metode demonstrasi. Saya menggunakan link YouTube yang mana untuk membangkitkan siswa tersebut untuk termotivasi untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan. Itu untuk kegiatan awal. Kemudian saya juga memberikan sebuah tidak berupa demonstrasi saja, langsung ke alat peraga. Kemudian media-media yang saya laksanakan juga sesuai dengan abad anak 21 sekarang ini, Bu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini mungkin kalau dengan metode demonstrasi tidak begitu, ya masih bisa sih, Bu, tapi maksudnya lebih ke media sekarang anak-anak sekarang. Jadinya dari melalui PPG ini kemarin saya sudah mulai menggunakan metode tersebut, kemudian saya kirimkan YouTube-nya, kemudian saya kirimkan LKPD saya yang mana dari kegiatan tersebut menambah wawasan, menambah semangat untuk anak peserta didik dalam belajar, dan diakhiri dengan mengevaluasi itu sudah mulai menggunakan Google Form, Bu. Mohon maaf saya juga barusan tahun ini, Bu, tahu bagaimana cara mengoperasikan Google Form yang mana sudah menjadikan tugas bagi anak untuk mengerjakan pada sesi yang terakhir, Bu. Seperti itu. Sebelum kita menarik kesimpulan bareng-bareng dengan peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Seperti itu, Bu. Oke, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, salah satu teori belajar yang Bapak pahami, yang sangat Bapak pahami sekarang yang mana? Teori belajar kan ada banyak, ada behavioristik, ada konstruktivisme, yang mana yang lebih, dan yang lain-lainnya. Salah satu yang Bapak pahami yang mana? Konstruktivisme, Bu. Oke, kalau dari teori belajar konstruktivisme ini, bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran menurut Bapak? Iya, karena ini, Bu, sesuai dengan sekarang, ini dengan konstruktivisme ini mengacu kepada peserta didik dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran, Bu, yang mana saya pakai untuk PBL, Bu, Project Basic Learning, yang mana dari situ mencari akar permasalahan. Jadi sesuai tersebut kita tayangkan video atau kegiatan kayak kemarin jenazah, Bu, jenazah COVID yang sekarang ini yang tidak dimandikan ini boleh atau tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak, atau sesuai dengan permen yang sudah di negara ini cocok atau tidak dengan kita seperti ini. Jadi dari permasalahan tersebut siswa untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan atau menemukan jawaban dari fenomena yang sedang terjadi.
Oke, baik. Kemudian di bagian evaluasi ya, Bapak. Ya, Ibu. Kemudian kalau di bagian evaluasi pertanyaannya, eh, aspek evaluasi apa saja yang Bapak lakukan pada pembelajaran di RPP yang sudah Bapak susun? Iya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bu. Tiga kriteria itu. Bagaimana cara merancang instrumennya dan menerapkan instrumen tersebut dalam proses evaluasi, Bapak? Kalau untuk masalah sikap, Bu, saya pakai observasi, Bu, ya. Jadi melihat siswa, kemudian melalui teman sejawat, kemudian kalau untuk tes pengetahuan mungkin saya menggunakan tes tulis atau tes lisan secara langsung mungkin dengan menanya kira-kira berapa nih tali yang dari jenazah untuk laki-laki dan untuk perempuan, bagaimana posisinya seperti itu, Bu. Kemudian untuk keterampilan ke produk tadi, Bu. Mungkin seperti itu. Salah, Bu, ya? Ya, lanjut, Bapak. Gitu. Yaitu untuk produknya saya minta siswa itu untuk, mencipta tadi, Bu. Jadi minta penugasan berupa mengirimkan link YouTube-nya kepada saya. Anak-anak sekarang lebih hebat, Bu, tinimbang kami yang guru-guru seperti ini, lebih hebat anak-anak dengan mengoperasikan media. Beliau juga sudah bisa mengaplikasikan Canva, kemudian mengaplikasikan pokoknya, apa ya, KineMaster itu anak-anak begitu paham, Bu. Jadinya mungkin video pembelajaran saya lebih tidak menarik dibanding anak-anak ini yang lebih luar Ya, biasa. ya Itu itu Bu link tantangan YouTube-nya. tantangan guru di zaman sekarang itu ya, Pak, di generasi Z sekarang. Ya, mereka Bet sudah sangat familiar dengan segala macam bentuk IT. Jadi Bapak Ibu gurunya juga dituntut untuk bisa lebih memahami IT juga dan menggunakan berbagai macam bentuk IT dalam proses pembelajarannya. Pertanyaan terakhir, Bapak. Eh, em, Seorang guru itu diminta untuk menjadi guru yang reflektif. Menurut Bapak, makna guru reflektif itu seperti apa? iya. Jadi saya ini biasanya di yang terakhir, Ibu. Jadi guru yang reflektif ini adalah guru yang mana, apabila dikritik siswa itu kita menerima, Ibu. Jadi untuk bagaimana untuk memberikan pembelajaran agar lebih baik untuk kedepannya. Saya kadang-kadang sering minta evaluasi juga, Bu. Jadi nggak cuma siswa, saya juga terakhir biasanya, Bu, setiap semesteran saya minta evaluasi dari siswa yang mana nantinya akan memperbarui lagi, meng-upgrade, Bu. Maksudnya untuk memperbarui kinerja saya, Bu, sebagai seorang pengajar, seorang pendidik yang mana mengevaluasi kegiatan selama selama 6 bulan untuk lebih baik ke depannya. Jadi saya menerima seperti itu, Bu, untuk dari anak-anak atau dari dewan guru yang mana semua kegiatan tersebut bisa lebih baik untuk mengajar ke depannya. Itu, Ibu. Itulah guru yang Ya, Bu, ya. profesional ya Bapak ya. Ya, amin, amin, Kita Ibu. mengajar tidak berarti kita berhenti belajar gitu ya Bapak. Siap. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bapak. Iya, Ibu, sama-sama, Mungkin Ibu. nilainya nanti akan diupload setelah Bapak upload videonya dulu. Setelah itu Iya, baru nanti ada penilaian. iya. Terima kasih, Ibu, ya. Baik, Bapak, boleh di Iya, stop iya, recordingnya dan kita masuk ke peserta PPG iya. berikutnya. Ya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.